Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Siap pagi. Oke, hari ini kita belajar terkait mata kuliah yang kita subtemanya adalah sesuai yang ada ditampil di slide kalian, adalah tentang subjek dan objek hukum dalam transaksi bisnis. Inilah materi yang kedua yang yang kita lakukan sesuai dengan RPS yang kemarin Ibu sudah sampaikan di awal. Nah, terkait dengan hal ini, pembahasan inilah pembahasan yang sangat menarik karena terkait dengan bagaimana transaksi bisnis dalam semua transaksi itu apa yang terkait dengan subjek dan objek hukumnya. Nah, karena bicara tentang objek dan subjek hukum, berarti yang kita pahami di sini adalah terkait dengan yang ada ada aturan atau regulasinya. Secara general saja, Ibu akan membahas tentang hal itu. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu subjek. Apa yang dipahami tentang subjek? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyampaikan apa itu subjek? Pernah dengar kata subjek ya? Pernah? Pernah, Bu. Oke, apa yang dimaksud dengan subjek? Pelaku. Oke, pelaku. Nah, juga apa yang lain? Bu, bagian yang dibicarakan, pembicara. Ya, pihak apa? Bagaimana? Grace? Ya, jadi para pihak atau pihak itu sendiri. Nah, terkait dengan itu, kalau bicara tentang subjek, berarti semua pelaku usaha atau pembisnis wajib untuk mengetahui dengan siapa dia melakukan transaksi. Kenapa hal itu menjadi wajib? Karena ketika bicara tentang kontrak, kita pahami bersama ya, kalau kontrak itu adalah terkait dengan kita punya hak dan kewajiban di dalam. Hak dan kewajiban itu diatur sedemikian rupa, sedetail mungkin dalam kontrak, sehingga jika ada hal-hal yang terjadi di belakang hari yang terkait dengan kerugian atau hal apapun itu, ya itu harus bisa diminimalisir, bisa ditimbulkan sedikit dari itu resiko-resiko itu yang harus diantisipasi dari awal, sehingga semua pebisnis ataupun yang pelaku bisnis maupun yang melakukan transaksi itu harus mengetahui dengan siapa mereka melakukan transaksi. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ya, kalau kata siapa berarti bukan hanya namanya, tapi lebih dari itu, bukan hanya identitasnya, atau bukan hanya alamat dan segala macam yang terkait dengan keberadaan dia atau identitas si pelaku itu, tapi pelaku bisnis itu, tapi juga terkait dengan sebenarnya bisnisnya itu seperti apa? Apakah bisnisnya itu bisnis yang kuat atau bisnis yang baik, bisnis yang memang bisa bertahan dengan kondisi itu, sehingga ketika nanti melakukan transaksi bisnis itu memang sudah pengalaman tentang bisnis. Nah, ini yang sangat itu ya. Makanya ketika kita mau melakukan transaksi, kita harus tahu dengan siapa kita melakukan transaksi, karena itu tadi akan sangat mempengaruhi tentang hak dan kewajiban nanti ketika kontrak itu ditandatangani. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Kenapa bicara tentang subjek dalam hal transaksi bisnis itu sangat penting. Nah, kita ke hal yang jauh lebih itu. Bagaimana dengan subjek hukum? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan subjek hukum? Jadi adalah ketika bicara subjek hukum ada dua pihak yang dimaksud.
Yang pertama adalah orang, yang kedua adalah badan usaha. Orang berarti individu atau personal, dan badan usaha berarti sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha. Nah, badan usaha yang seperti apa? Ya otomatis badan usaha yang memenuhi syarat untuk melakukan transaksi atau perjanjian bisnis. Orang atau badan itu harus mampu mempertanggungjawabkan secara hukum tentang apapun aktivitasnya. Jadi, kalau bicara tentang subjek hukum, yang pertama adalah tadi bisa badan atau orang, yang kedua adalah dia mampu mempertanggungjawabkan secara hukum. Artinya, ketika dia ingin melakukan transaksi, dalam hal ini perjanjian bisnis misalnya, dia sudah tahu, dia sudah bisa memperhitungkan seperti apa efeknya secara hukum. Dia bisa mempertanggungjawabkan secara hukum apa yang dia perbuat. Sehingga subjek hukum itu hanya terdiri dari tadi ya individu dan badan usaha. Nah, badan usaha itu adalah bisa terbagi atas dua lagi, yaitu tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Nah, kalau bicara individu atau perseorangan, itu apakah semua individu bisa melakukan perjanjian atau bisa melakukan transaksi hukum atau bisa melakukan transaksi bisnis? Menurut kalian bagaimana? Apakah semuanya? Atau ada pengecualiannya? Gimana menurut kalian? Apakah semua orang, semua individu, semua perseorangan bisa melakukan transaksi bisnis? Ataukah ada orang lain atau pihak-pihak lain yang tidak bisa secara hukum? Kira-kira bagaimana? Saya, Bu. Oke, berarti ada beberapa ada orang atau ada manusia atau ada individu yang tidak bisa melakukan transaksi. Betul begitu? Ya, ada, Bu. Oke, yang seperti apa itu yang tidak bisa? Seseorang yang punya kelainan jiwa, Bu. Oke, betul. Jadi seseorang yang secara hukum dalam melakukan transaksi bisnis itu adalah ini ya yang harus kalian garis bawahi adalah manusia atau sebagai orang perseorangan atau individu yang mampu secara hukum atau secara cakap secara hukum melakukan tindakan hukum. Artinya seperti yang saya sebutkan tadi, dia bisa mengetahui apa konsekuensi, apa tanggung jawab dari ketika dia melakukan hukum. Nah, apakah semua orang? Tentu tidak. Ada pengecualiannya. Orang-orang yang terdapat dalam KUH Perdata itu ada kelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak bisa melakukan transaksi bisnis. Nah, syaratnya itu adalah pertama telah dewasa. Jadi semua orang yang secara hukum belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah itu dikategorikan sebagai belum dewasa. Berarti tidak bisa melakukan transaksi. Ya, transaksi hukum. Jadi kalaupun misalnya dia mau melakukan itu, hukum secara aturan dibolehkan, tapi harus dilakukan dengan perwalian. Ada walinya untuk melakukan transaksi hukum itu. Sehingga tidak semua orang secara umur itu bisa melakukan transaksi hukum. Kemudian tidak di bawah pengampuan atau perwalian. Orang-orang yang di bawah pengampuan atau perwalian itu dianggap tidak mampu atau tidak cakap secara hukum untuk melakukan transaksi bisnis. Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang seperti tadi yang Grace sampaikan, yang berada di rumah sakit jiwa, karena secara fisik mungkin dia sehat, tapi secara kejiwaan, secara mental dia sakit. Nah, itu secara hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi atau perjanjian bisnis. Kemudian, kira-kira siapa lagi yang tidak boleh selain orang yang terganggu jiwa atau mental? Maaf, Bu, Bu. Orang Bu, orang Ya. dipidana. Ya, betul.
orang yang berada dalam pengampuan hukum dalam pengampuan itu misalnya orang-orang yang berada di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Memang secara fisik dan mental mereka mereka mampu, tapi mereka dalam kondisi yang dicabut haknya dalam arti hak hukumnya, sehingga ketika mereka mau melakukan transaksi atau perjanjian bisnis, mereka harus diwakili atau diwalikan, tidak bisa langsung serta-merta melakukan transaksi bisnis. Kemudian syarat-syarat itu yang menjadikan kalian sudah pahami bahwa tidak semua manusia atau tidak semua orang atau individu mampu melakukan tindakan hukum. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kemudian kita ke badan hukum. Nah, di badan hukum itu tadi sudah saya sampaikan bahwa badan usaha, bukan badan hukum ya, badan usaha itu ada 2, badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Nah, sekarang kita ke badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi secara hukum perdata, dalam KUH Perdata itu menguraikan ada beberapa badan usaha yang tidak berbadan hukum. Ada namanya Matsab atau Persekutuan Perdata, kemudian ada yang bernama firma. Pernah dengar firma? Pernah dengar? Iya, Bu. Oke, nanti ini wawasan itu ya, nanti dicek. Mungkin ini memang tidak familiar karena firma ini terkait dengan profesi. Biasa disingkat dengan F besar, huruf kapital, dan A kecil. Kali ini mungkin familiar. CV, pernah dengar? Iya, Bu. Pernah dengar? CV, misalnya CV mitra usaha, pernah dengar? Anggaplah ya, CV usaha. Biasa, Bu. Biasa, Bu. Oke. Nah, itu semua badan usaha tidak berbadan hukum. Kemudian ada badan usaha, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah Persekutuan Perdata. Nanti Ibu share ini di grupnya, bisa dipelajari kembali atau menjadi materi kuliah kita sehingga bisa kembali diulang-ulang kembali. Nanti Ibu share di WAG-nya. Nah, Persekutuan Perdata. Apa itu Persekutuan Perdata? Mungkin juga ini sederhana ya. Tapi mungkin kalian tidak menyadari bahwa itu namanya Matsab atau Persekutuan Perdata. Nah, dalam KUH Perdata, Persekutuan Perdata itu dimaknai seperti yang kalian lihat. Adalah suatu persetujuan antara 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan memasukkan modal dalam persekutuan. Nah, dalam hal ini, dia bisa melakukan misalnya terkait dengan profesi tertentu. Misalnya akuntan atau pengacara, itu adalah menggabungkan, misalnya nanti ya suatu saat kalian menjadi sarjana manajemen, alhamdulillah, insya Allah, kemudian ingin melakukan konsultan manajemen misalnya di antara beberapa orang di antara kalian, lalu menggabungkan diri lebih dari 2 orang, lalu mendirikan matsab ini terkait dengan profesi kalian sebagai konsultan manajemen misalnya. Jadi ketika ada perusahaan-perusahaan tertentu atau orang secara individu ingin mendapatkan pelayanan terkait dengan memanage usahanya atau apapun terkait dengan itu bisa menghubungi kalian secara profesi. Kemudian firma. Apa itu firma? Secara KUH Perdata itu juga sama dengan yang tadi. Pada dasarnya ini terkait dengan usaha dagang. Tapi tidak dilakukan secara pribadi atau orang per orang, tapi dilakukan di bawah nama bersama dengan usaha dagang bersama. Jadi penggabungannya otomatis terkait dengan modal dan manajemen. Nah, firma juga seperti itu ya, pada dasarnya dibentuk karena ingin melakukan usaha dalam hal ini dagang bersama. Nah, firma dibentuk dengan akte notaris, kemudian dicatat di pengadilan negeri, tapi yang harus kalian pahami, firma ini, seperti juga matsab yang tadi, pada dasarnya
badan usaha tidak berbadan hukum itu sangat dikenal dengan istilah tanggung renten. Artinya, bila usaha tersebut mengalami keuntungan, berarti keuntungan itu menjadi keuntungan bersama. Namun bila terjadi kerugian ataukah utang piutang, utang itu sendiri juga menjadi tanggungan bersama. Bahkan dalam badan usaha tidak berbadan hukum, resikonya adalah harta pribadinya pelaku usaha bisa menjadi jaminan dari hutang usaha. Kenapa seperti itu? Karena usaha yang tidak berbadan hukum ini tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Paham sampai sini? Oke, saya ulangi. Dalam badan usaha tidak berbadan hukum, harta antara usaha dan harta pribadi tidak ada pemisahan. Sehingga ketika usaha itu tidak mengalami kerugian, maka itu harta pribadi bisa menjadi tanggungan untuk membayar atau melunasi hutang dari usaha. Paham, Ki? Paham, Bu. Oke, karena itu tadi ya, tidak ada pemisahan antara harta usaha dan harta pribadi. Sehingga makanya disebut dengan tanggung renten, ketika mendapat keuntungan bersama, itu menjadi milik bersama, namun ketika ada hutang, itu menjadi tanggungan bersama dari para pemilik usaha. Paham ya? Kemudian kita ke selain firma adalah CV. CV itu adalah karena KUH Perdata adalah warisan kolonial Belanda dan kita masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda itu, walaupun bukan kita tidak meneruskan hukum kolonial Belanda ya, tapi KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah masih hukum kolonial Belanda yang kita gunakan, walaupun sekarang dikodifikasi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, CV atau kepanjangan dari Commanditair Vennootschap itu adalah juga warisan kolonial Belanda, tanda kutip ya, karena memang kalau kita lihat dari pembahasan KUH Perdata, salah satu badan usaha yang tidak berbadan hukum ini itu cukup familiar juga di negara sana. Nah, ini cukup berbeda. CV ini cukup berbeda dengan badan usaha yang sebelumnya, yaitu Matsaf dan firma tadi. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat di slide, perusahaan ini juga didirikan oleh 2 orang atau lebih, kemudian ingin melakukan usaha bersama atau mencapai tujuan bersama, tapi tingkat keterlibatan para anggotanya berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena anggotanya itu ada yang disebut dengan anggota aktif dan ada juga yang disebut dengan anggota pasif. Apa bedanya? Bedanya adalah anggota aktif itu adalah dia aktif melakukan memanage usaha itu, dia juga ikut memasukkan modal, meleburkan modal di dalam usaha itu, tapi juga dia aktif untuk memanage usahanya. Jadi selain dia memasukkan modal, dia juga memanage atau mengatur sedemikian usaha itu sehingga berkembang dengan baik. Nah, sementara kalau anggota pasif itu hanya memasukkan modal, tapi dia tidak ikut campur dalam hal memanage usahanya. Paham, Ki, antara anggota aktif dan pasif bedanya apa? Paham, Bu, paham. Oke, jadi bedanya itu ya. Kalau yang tadi firma dan matsaf itu tidak ada pemisahan antara para anggota. Semuanya terlibat manajemen maupun modal. Tapi di CV itu tidak. Ketika dibentuk dari awal harus dalam dalam akta pendirian, bukan SK, dalam akta pendirian itu harus termuat siapa-siapa saja yang menjadi anggota aktif dan siapa-siapa saja yang menjadi anggota pasif. Dan itu termuat dalam akta notaris, lalu didaftarkan ke pengadilan negeri,
Lalu kemudian diuruskan surat izin usahanya, tanda daftar perusahaan, dan segala macam. Nah, ini kita sudah membahas 3 badan usaha tidak berbadan hukum. Sekarang kita membahas tentang badan usaha yang berbadan hukum. Oke, kira-kira Ibu sudah jelaskan yang tidak berbadan hukum. Sekarang badan usaha berbadan hukum. Kira-kira usaha apa saja itu? Ada yang bisa? Kira-kira saja. Kira-kira saja badan usaha seperti apa itu yang berbadan hukum? Ya mungkin kalian sering temui, mungkin kalian sering lihat. Seperti apa itu badan usaha berbadan hukum? Kira-kira mau saja. Kira-kira yo, apa? Tolong di. Anu Bu, Ya. badan usaha koperasi Bu. Oke, apa lagi? Bisa, betul. 3, kita bahas 3. Selain koperasi, Mira betul. Apa lagi kira-kira selain koperasi? Oke, PT. PT pernah dengar? PT Indofood, misalnya. PT Vale yang ada di timur sana. PT kepanjangan dari? PT kepanjangan dari apa? Ada yang bisa? Speakernya diaktifkan, jangan di-unmute supaya Ibu bisa dengar suara Ata. Perusahaan padu. Perusahaan apa? Terpadu. Terpadu. Kan, belum benar, belum masih keliru. Ada yang bisa? Perusahaan terbatas. Tetap Bu. Perusahaan terbatas. Perusahaan tetap Bu. Kan, perseroan terbatas. Jadi PT itu bukan perusahaan, tapi perseroan terbatas. Kemudian yayasan, yang Universitas Andi Jema di dalamnya dinaungi oleh Yayasan Tociung, itu satu contoh. Kemudian koperasi, ada juga di kampus ya. Nah, itu adalah badan-badan usaha yang berbadan hukum. Kita bahas satu-satu secara umum. PT itu, bentar. Kalau disebut dengan limited company, itu adalah suatu persekutuan yang dalam usahanya itu dengan modal dasar yang keseluruhannya, kalau tadi kita bicara tentang perusahaan atau badan usaha tidak berbadan hukum, itu modalnya ditetapkan dalam misalnya penggabungan dana, atau misalnya juga dengan penggabungan selain dana, misalnya gedung dalam arti untuk aktivitas perusahaan atau apapun itu. Nah, kalau PT itu dibagi dalam hal saham. Jadi seluruh modal dasar yang masuk ke dalam perusahaan yang berbentuk PT ini harus dilebur menjadi sebuah saham. Itu kenapa? Karena ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang PT ini. Jadi pada dasarnya hal itu juga sangat menjadi krusial terkait dengan badan usaha apa bedanya dengan badan-badan usaha yang lain. Nah, undang-undang yang mengatur itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, di dalam undang-undang ini dibahas tentang ketika bicara tentang perseroan terbatas harus dibuat aktanya, akta notarisnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian agak sedikit berbeda ya terkait dengan badan-badan usaha yang sebelumnya, dan dalam akta itu harus dituliskan atau disebutkan para pendirinya itu mengambil berapa bagian masing-masing saham. Kenapa? Karena itu sangat terkait dengan nanti pendirian atau manajemen dari perusahaan itu. Seseorang pendiri yang memiliki saham lebih besar itu jauh lebih berpengaruh
dalam hal manajemen ataukah apapun dalam hal perusahaan itu dibandingkan pendiri yang sahamnya sedikit. Nah, kemudian ketika akta pendirian itu sudah dibuat dalam bahasa Indonesia dan di depan notaris, nah akta itu harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa semua modal dasar PT itu berjumlah 50 juta, tidak boleh kurang. Kalau tadi ketika bicara tentang badan usaha tidak berbadan hukum dalam KUH Perdata, secara umum tidak dijelaskan berapa jumlah modal dasar awal badan usaha. Tapi dalam PT itu tidak seperti itu. Ada modal dasar yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Oke, kemudian kita ke pembahasan berikutnya. Yayasan. Yayasan itu, mohon maaf ya Ibu, tidak terlalu lama mungkin memberikan materi karena hanya terbatas waktu. Yayasan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Nah, apa itu yayasan? Adalah badan usaha, badan hukum, bukan badan usaha. Jadi dia tidak berusaha untuk dalam yayasan tidak melakukan kegiatan usaha secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, agama, pendidikan, dan kemanusiaan. Suatu yayasan bisa melakukan kegiatan usaha, tapi tidak secara langsung. Artinya, yayasan usaha misalnya yayasan itu mendirikan suatu atau usaha dagang misalnya atau apa, sehingga bisa melakukan usaha secara tidak langsung. Nah, yayasan itu harus juga memperoleh akta pendiriannya, harus juga memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dilakukan juga di depan notaris, sehingga prosesnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini. Kemudian koperasi. Nah, koperasi juga diatur dalam satu undang-undang sama dengan yayasan dan PT tadi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu membahas koperasi. Nah, apa itu koperasi? Ya, mungkin sudah pernah dengar ya sebelumnya di materi waktu SMA atau materi-materi yang lain, apalagi di beberapa yang sudah membahas tentang, ada mata kuliah yang membahas khusus tentang ini. Saya yakin sudah tahu. Nah, badan usaha ini adalah badan usaha yang berlandaskan dari awal adalah ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan. Jadi tujuan dari koperasi ini adalah bagaimana menghidupkan ekonomi rakyat dengan asas yang diinginkan, dalam hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 ini tahun 1992. Kemudian sama dengan tadi ketika bicara tentang badan usaha berbadan hukum, itu semuanya harus disahkan oleh menteri. Kalau tadi sebelumnya adalah Menteri Hukum dan HAM, kalau koperasi itu harus disahkan oleh Menteri Koperasi. Jadi ketika mendirikan suatu koperasi itu harus aktanya disahkan atau dilegalkan oleh Menteri Koperasi. Itu saja sepertinya. Oke, terkait dengan subjek transaksi bisnis. Lalu kita ke objek transaksi bisnis. Oke, ada beberapa objek yang menjadi kajian tentang materi ini, yaitu benda atau barang. Nah, benda atau barang itu secara hukum terbagi atas dua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, dalam hal ini ada juga disebut dengan benda terdaftar atau benda yang kepemilikannya didaftarkan oleh instansi tertentu. Kemudian ada juga hak. Ada yang bisa tahu apa itu haki? Kepanjangan dari haki?
Nanti Ibu yang ngobrol sendiri, kalian entah didengar, entah tidak, entah ada atau tidak. Ada yang bisa? Apa itu haki? Hak asasi ke Ya. Ya, apa itu haki? Hak atas kekayaan intelektual. ya, hak atas kekayaan intelektual. Apa itu haki? Hak atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak hukum yang secara eksklusif tahu ya, yang tidak semua orang miliki, yang tidak semua orang mampu untuk dapatkan, karena apa yang diciptakan, apa yang dihasilkan, atau apa yang ditemukan. Jadi hak eksklusif itu terkait dengan aktivitas intelektual atau kreativitas yang bersifat khas dan baru. Makanya bisa disebut dengan eksklusif. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu menciptakan itu. Seperti lagu ya, pencipta lagu misalnya, itu tidak semua orang mampu atau tidak semua orang diberikan kemampuan atau keterampilan untuk membuat sebuah lagu yang misalnya enak easy listening atau enak didengar. Demikian juga ada penemu. Tidak semua orang bisa atau mampu menghasilkan temuan-temuan yang bersifat khas atau baru. Sehingga hak ini juga menjadi suatu subjek menjadi objek hak transaksi bisnis. Jadi haki bisa diperjualbelikan atau bisa dipindah tangankan. Nah, apa saja itu haki? Terkait dengan hak cipta. Kemudian terkait dengan hak merek. Kemudian terkait dengan terkait dengan hak paten. Kemudian terkait dengan desain industri. Kemudian terkait dengan rahasia dagang. Jadi misalnya ada seseorang yang mampu menciptakan ayam crispy yang enak seperti salah satu merek yang kalian mungkin sering jadi konsumennya. Nah, dalam hal itu berarti racikan bumbunya, cara mengolahnya itu bisa jadi rahasia dagang sehingga bisa menjadi objek transaksi bisnis. Kemudian perlindungan varietas tanaman. Kalau kita kenal dulu, biasanya mangga itu ada yang hanya berwarna kuning. Nah, dibuatlah satu varietas tanaman mangga yang spesial yang tidak ada di pasaran. Misalnya bisa warnanya orange atau merah misalnya ya. Nah, varietas ini itu dilindungi dalam arti hak atas kekayaan intelektual. Kemudian objek yang lain. Jasa atau pelayanan atau penyediaan. Nah, apa itu jasa? Jasa merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi. Kemudian tidak ada perpindahan kepemilikan. Jadi misalnya kalian ke salon atau terkait dengan misalnya ya jasa-jasa yang lain, ada interaksi di dalamnya. Kalau kalian misalnya ke salon ingin potong rambut, ada interaksi. Si pemotong rambut misalnya menanyakan seperti apa yang diinginkan dari potongan rambutnya, kemudian kalian sebagai konsumen menjelaskan, tapi tidak ada penyebab perpindahan kepemilikan, hanya berupa aktivitas yang melibatkan interaksi dan pelayanan di situ. Nah, kemudian ini contohnya ya, jasa travel dan transportasi. Kemudian ini juga yang menjadi bagian dari objek transaksi bisnis terkait dengan naker. Pada dasarnya, hal ini juga mungkin sering kalian lihat bagaimana suatu kontraktor misalnya menyediakan jasa untuk melakukan suatu pekerjaan yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut, perusahaan yang lain. Sehingga pekerjaan itu harus dibuat dalam bentuk perjanjian kerja dengan nilai misalnya ya, dengan nilai yang diharapkan sesuai dengan kontrak ataupun perjanjian yang akan akan dilaksanakan. Kemudian objek yang lain yaitu modal atau kapital. Nah, investasi ya, dalam hal ini investasi itu bisa langsung maupun tidak langsung.
Itu saja sepertinya materi kita hari ini. Tidak banyak Ibu berikan pembahasan terkait dengan subjek dan transaksi, subjek dan objek transaksi bisnis. Semoga dipahami terkait dengan hal-hal ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terkait dengan materinya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Saya bertanya. Wahyudi, Ya, Bu. mau ditanyakan? Seperti apa itu perpindahan publik, Bu? Yang Bagaimana? itu. Seperti apa itu perpindahan? Tidak jelas, putus-putus suara tak? Seperti apa? Seperti apa itu? Atau bisa di chat saja, di chat, di pertanyaannya di chat disampaikan supaya Ibu bisa baca, karena terputus-putus suaranya.